Halo, selamat pagi. Bisakah suara saya didengar? Nah, Oke. Secara secara RPS, rencana pembelajaran studi, maka pertemuan minggu ketujuh ini topik bahasanya adalah deployment. Topik deployment ini sebenarnya bukan topik yang umum. Ya, ada beberapa literatur yang memang membahas deployment dalam dalam artian data science, tapi beberapa yang lain tidak memasukkan topik deployment ini sebagai bagian dari proses data science. Jadi tergantung literatur, tergantung buku apa yang kita gunakan. Definisinya sendiri dari deployment ini adalah proses memasang, meletakkan model hasil training kita ke tempat yang bisa diakses oleh user. Bisa berupa komputer, bisa berupa server di web yang nantinya si user bisa mengakses tadi hasil training kita, hasil model yang kita training tadi via browser atau via aplikasi. Intinya dari yang sebelumnya kita sebagai developer mendevelop model, ketika model sudah selesai, kita sudah evaluasi bahwa modelnya hasilnya bagus, maka tahapan selanjutnya adalah gimana caranya memasang model tersebut supaya bisa digunakan oleh pengguna. Itu. Terus uh, kalau ada pertanyaan apakah sekali sekali deployment selamanya tidak perlu diubah? Belum tentu. Tergantung kebutuhan. Ada kondisi-kondisi di mana data yang ada terupdate. Data yang ada butuh diupdate. Yang seperti itu, maka model kita tadi harus di training ulang. Kalau di training ulang, model baru akan muncul. Nah, model baru ini perlu di deployment lagi. Demikian seterusnya. Atau kalau ada selain data tambahan, data baru, bisa juga ada metode baru atau parameter baru yang lebih bagus, hasilnya menjanjikan hasil yang lebih bagus. Dalam kasus ini maka sama, perlu kita lakukan deployment ulang. Secara secara umum sebenarnya topik deployment ini lebih dekat ke bidang software engineering daripada ke data science. Karena semua proyek software engineering itu butuh tahapan deployment semuanya. Kalau software engineering kan mulai dari pengumpulan requirement, ada pembuatan pembuatan blueprint, intinya persetujuan persetujuan requirement dengan si user dan seterusnya, mulai development, nanti ada testing. Setelah testing, software engineering itu pasti ngomongnya setelah testing harus ada deployment. Nah, jadinya kalau topik deployment di sini itu sebenarnya lebih dekatnya dengan software engineering daripada data science. Oke, itu terkait deployment. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Deployment? Kalau tidak ada, maka pertemuan pertemuan kali ini, waktu selanjutnya ini akan saya gunakan untuk memberikan masukan terkait draft proposal yang sudah dikumpulkan minggu kemarin. Saya sharing dulu tampilan monitor saya. Oke, bisakah dilihat monitor saya, tampilan monitor saya? Halo, bisakah dilihat? Halo, mahasiswa. Bisakah tam
Oke. Oke. Di sini saya sudah kumpulkan dari dua kelas. Dari dua kelas. Saya bahas di kelas kemarin, kelas sebelumnya saya sudah bahas tiga di sini. Coba saya lihat yang ini. Implementasi algoritma naive Bayes untuk menentukan klasifikasi tipe produk terlaris. Datasetnya menggunakan supermarket sales dari Kaggle. Dataset ini merupakan salah satu data historis penjualan perusahaan supermarket yang tercatat di 3 cabang berbeda selama 3 bulan. 3 cabang tersebut yaitu Yangon, Naypyidaw, Mandalay. Yangon ini harusnya Myanmar ini harusnya. Ya intinya daerah ASEAN yang bagian utara barat. Terus pada dataset ini memiliki 13 atribut, yaitu invoice ID, faktur, brand, cabang, city, kota, tipe pelanggan, jenis kelamin, product line, unit price, quantity, tax, total, date, time, payment, harga pokok penjualan. Oke. Ini contohnya. Ada invoice, brand, city. Oke. Terus business understanding. Tujuan bisnis. Pada ini maksudnya untuk mengetahui klasifikasi tipe produk terlaris pada sebuah pusat pembelanjaan secara akurat agar nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan pada pemilik usaha untuk mengetahui daya beli customer pada tipe produk tersebut. Secara saya kurang paham dengan maksud tulisan di sini. Oke, rumusan masalah menentukan klasifikasi produk terlaris berdasarkan kuantitas produk sejenis, menentukan tingkat keakuratan dari sisi klasifikasi produk. Saya baca dulu. Saya masih belum menangkap ininya. Pada penelitian ini akan dilakukan processing pada dataset yang sudah ada. Setelah itu akan dilakukan proses klasifikasi dengan menggunakan metode naive Bayes. Target klasifikasi produk terlaris menggunakan metode naive Bayes. Mengembangkan model klasifikasi, mengidentifikasi produk yang memiliki potensi menjadi terlaris. Mengevaluasi kinerja berbagai metode evaluasi dalam memisahkan produk terlaris dari produk non terlaris. Mengidentifikasi kunci yang paling mempengaruhi. Menentukan apakah ulasan dan rating pelanggan dapat dijadikan indikator yang kuat. Oke. Membandingkan hasil klasifikasi menggunakan berbagai algoritma klasifikasi dengan metode terbaik dalam mengklasifikasikan produk terlaris. Mengidentifikasi pola dan tren dari data historis produk untuk mendukung menyusun rekomendasi kepada pedagang atau penjual berdasarkan hasil klasifikasi. Membandingkan kinerja model klasifikasi. Saya kurang paham. Jadi begini, setahu saya, sepemahaman saya, kalau metodenya adalah naive Bayes, itu contoh klasik dari metode naive Bayes itu adalah untuk mengklasifikasi apakah sebuah email itu spam, terklasifikasi spam atau tidak. Kalau di sini, di datanya yang ada di sini, sebentar, saya klik dulu. Bisa jadi dari klik ini saya jadi lebih jelas. Oke, historical saya.
Oke. Oke. Usability. Let's try discussion. Ya, kalau yang kelompok yang menggunakan ini dibaca-baca bagian discussion ya. Ini ada contohnya, ada di sini, ada issue, ada masalah, ada miscalculation di COGS, gross margin percentage dan gross income. Ini perlu dibaca yang seperti ini. Karena kalau ini ternyata memang ada miscalculation, nanti hasil training kita juga akan jadi jelek. What predictive? Nope. Bentar. Oke. You should try to predict the ratings. Ini ratings. Dia bilangnya rating. Bentar, balik lagi ke dataset, data card. Ini yang jelas begini, yang jelas yang membuat saya bingung dari proposal ini adalah klasifikasi tipe produk terlaris. Harusnya secara logika sederhana, produk terlaris itu bisa dihitung secara eksak, secara pasti. Diketahui dari mana? Tinggal di loop, dicek dari baris per barisnya. Dari baris per baris di sini dilihat penjualannya, penjualan produknya. Nih, produk line-nya. Dilihat untuk produk line ini tinggal diakumulasi, di agregat, dilakukan agregasi. Untuk produk line ini terjual kuantitinya berapa? Nanti ada yang sama, kalau ada yang sama tinggal dijumlahkan. Tinggal dijumlahkan saja sesuai dengan ininya, sesuai dengan ada yang di kuantitinya ini, maka nanti akan selesai dijumlahkan, diagregasi semua jenis produk lain, maka akan ketemu produk lain ini kuantiti terjualnya sekian, produk lain B A sekian, produk lain B sekian, produk lain C sekian, produk lain D sekian. Nanti tinggal disorting, yang terbesar nanti produk lain yang mana. Tidak perlu ada proses naif bias di sana. Ini pemahaman saya yang sederhana ya dari judul. Nah, perlu dijelaskan di dalam proposalnya ini, naif biasnya itu di bagian apa? Kenapa kok butuh naif bias sementara dengan cara yang sederhana saja kita sudah dapatkan, sudah tercapai. Penentuan klasifikasi tipe produk terlaris ini sudah tercapai. Kenapa harus ada naif bias di situ? Itu yang saya tidak lihat dari draft proposal ini. Jadi tolong, kalau ada yang punya draft proposal ini, lakukan revisi. Ini maksudnya naif biasnya itu di mananya. Sekali lagi saya ulang tadi, kalau yang biasanya jadi contoh klasik penerapan naif bias dalam data science itu penentuan apakah sebuah email itu terkategorikan spam atau tidak. Nanti dilihat, kalau ada kata-kata sekian, ada kata-kata yang lain, itu nanti termasuk kategori spam atau tidak. Nah, dilihat lagi, dikombinasikan dengan kata-kata yang lain. Hasilnya nanti akan diketahui, bahwa
Kalau spam itu kalau dia punya komponen ini, kata-kata A, kata-kata B, kata-kata C. Nah, dalam hal ini, dalam kasus ini, untuk produk ini, untuk proyek ini, yang dijadikan komponen yang mana? Apakah atributnya atau yang lain? Ini dia di sini rumusan masalah berikan kuantitas produk sejenis, ataukah hanya dilihat kuantitasnya atau gimana? Tolong yang punya proposal ini, kelompok yang punya proposal ini merevisi, menjelaskan maunya gimana dengan naive biasnya, terutama naive biasnya nanti implementasinya seperti apa terhadap datasetnya. Oke, ada pertanyaan? Adakah pertanyaan dari penjelasan saya? Adakah pertanyaan dari penjelasan saya? Kalau tidak ada, saya lanjut ke yang berikutnya. Klasifikasi penerimaan mahasiswa pada proses XYZ menggunakan algoritma XGBoost. Dataset mahasiswa yang diterima di Universitas XYZ. Oke, dataset ini berisi data mahasiswa yang berdasar pada Universitas XYZ yang mencakup identitas mahasiswa, nilai UN, dan pilihan prodi mahasiswa. Business understanding. Pada kasus ini kita akan menggunakan dataset mahasiswa yang diterima di Universitas XYZ pada tahun 2019 yang mencakup informasi pribadi mahasiswa yang akan digunakan untuk mengembangkan model. Target atau goal, melakukan klasifikasi. Oke. Model building. Untuk membangun model akan menggunakan metode XGBoost, Extreme Gradient Boosting. Bagaimana menggunakan suatu algoritma menjadikan mesin yang efisien dan populer untuk digunakan dalam klasifikasi dan regresi. XGBoost menggunakan pendekatan ensemble learning yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja model dengan cara menggabungkan model-model yang lemah jadi model yang kuat. Ini sama. Apa maksudnya model lemah? Apa yang maksudnya model kuat? Kalau dalam bahasa Inggris itu weak model sama strong model. Itu ada istilahnya. Nah, itu ada penjelasannya. Saya tidak pernah menjelaskan itu, sehingga kalau mahasiswa menggunakan istilah itu tolong detailkan. Saya paham dalam bahasa Inggris, tapi kalau dalam bahasa Indonesia ini tolong didetailkan. Terdapat beberapa parameter yang ada pada algoritma XGBoost. General parameter dengan booster yang akan digunakan melakukan boosting. Biasanya booster model pohon atau linear. Model pohon ini harusnya decision tree harusnya. Oke, nanti dicek lagi ya. Model pohon ini maksudnya apa model pohon? Booster parameter yang tergantung pada booster yang digunakan. Learning task parameter yang akan menentukan skenario pembelajaran. Biasanya tugas regresi mungkin menggunakan parameter yang berbeda dengan tugas pemeringkatan. Pengujian belum ada. Oke, so jadi ini ceritanya klasifikasi, punya dataset mahasiswa yang diterima. Harusnya datasetnya ini ada juga dataset yang bentar, ini saya perbesar bisa enggak ini? Ini sebelah mana ya? Saya tidak terbiasa dengan tampilan yang di coba full screen. Tidak ada pengaruh.
Oke, di sini, oh labelnya di sini. Oke, saya kurang jelas. Nilai tidak lulus pendidikan, oke. 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 Ini datasetnya sebentar, saya cek dulu. Nama kelompoknya Rahadi. Rahadi Sudipta. Oke, datasetnya dari Kaggle. Hmm, 641 kilobyte. Oke. Nah, oke. Ya, saya sudah punya anunya. Oke. Ini oke, datasetnya saya cek Kaggle tidak masalah. Business understandingnya tolong di expand, belum ditambahkan. Jadi di sini targetnya targetnya bisa prodinya bisa macam-macam. Terus ada datanya, labelingnya tidak lulus, dan tidak hanya sekedar dua labelingnya. Labelnya tidak hanya sekedar lulus dan tidak lulus, tapi labelingnya adalah tidak lulus. Satunya lagi itu adalah nama prodi yang dia tempat lulusnya dia. Nah, ini tantangan tersendiri karena biasanya labeling itu sederhana, yes or no biasanya. Kalau di sini labelingnya banyak, ini tantangan tersendiri. Nanti semoga bisa menjelaskan planningnya nanti akan diapakan kalau labelingnya banyak. Terus kemudian di basic understanding ini tolong dibicarakan juga datasetnya ini ada berapa kolom, terus ada berapa baris, ada tidak data-data yang kosong, apa namanya, ada data yang tidak lengkap. Nah, itu nanti juga dibahas nanti di pre-processing. Kalau ada data yang tidak lengkap mau dilakukan apa. Oke. Rasanya begitu. Cukup. Lanjut. Ada pertanyaan untuk yang ini? Sebelum saya lanjut ke kelompok berikutnya. Belum ada, Bapak. Ya, oke. Terus saya mana tadi? 23. Sebentar. Ini sudah ini. Oh, belum. Judul berisi kebahagiaan suatu negara dengan metode CatBoost. Datasetnya kumpulan data laporan kebahagiaan dunia 2003. Konteks: kumpulan data ini berisi informasi tentang kebahagiaan dan kesejahteraan global hingga tahun 2023. Data ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dari berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia. Informasi ini sangat berguna bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan individu yang tertarik dalam mengenai dinamika. Ini saya merasa kalimat ini didapat dari Google Translate. Satu yang saya bilang juga di kelas yang lainnya, jangan pakai Google Translate. Dibaca, dipahami, ditulis menggunakan tulisan sendiri. Jangan di Google Translate kan. Kumpulan data ini terdiri dari 9 file CSV masing-masing dengan item yang sama. Informasi yang disediakan
mencakup berbagai metrik utama yang terkait dengan kebahagiaan dan kesejahteraan global. Nah, ini kelihatannya juga Google Translate. Country, region, happiness score, GDP, social support, life expectancy, freedom to make life choices, generosity, perception of corruption. Oke, ini contoh datasetnya. Oke, sampai tahun 2023. Oke. Mission understanding. Studi ini bertujuan untuk memprediksi tingkat kebahagiaan suatu negara dengan menggunakan metode Katbus sebagai machine learning yang sangat efektif dalam menangani masalah regresi. Data yang digunakan dalam studi ini berasal dari kumpulan laporan. Oke, ini sama dengan tadi yang di awal. Kebahagiaan adalah aspek penting dalam kualitas hidup manusia dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, kami ingin memahami faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan suatu negara dengan menggunakan menggunakan algoritma Katbus untuk membangun model prediksi yang akurat. Dengan melakukan studi ini, kita dapat memberikan wawasan yang berharga kepada pemerintah dan organisasi internasional. Oke. Tujuan target dari prediksi kembangan suatu negara dapat berbasis pada konteks dan Anda ini siapa. Namun dalam konteks umum, ini mendingan dihapus kata Anda ini. Ada beberapa tujuan umum yang dapat menjadi fokus saat Anda ini siapa, Anda usah menggunakan dengan negara. Mengidentifikasi faktor-faktor kebahagiaan, pengembangan jaringan publik, perbandingan antar negara, orang melawan masa depan. Ini tidak usah ini. Ini saya tidak meminta seperti ini. Preprocessing, model building. Modelnya ini kami menggunakan metode Katbus, merupakan dengan dari kategori boosting yang menunjukkan keunggulan algoritma ini dalam menangani fitur kategorikal dalam data. Fitur kategorikal. Tipe data kategorikal menurut saya yang lebih tepat di sini. Serta untuk parameter yang digunakan pada penelitian kali ini adalah happiness score. Oke. Ini kan intinya prediksi. Oke, prediksi pakai metode Katbus. Oke, tidak ada masalah. Ya, nanti perlu di develop terkait preprocessingnya mau ngapain. Terus model building di sini perlu lebih didetailkan. Parameter-parameter dari metode Katbus yang nanti akan digunakan apa. Oke. Lain dari itu tadi jangan menggunakan Google Translate. Jadi dibaca, dipahami, ditulis sendiri dengan bahasanya sendiri. Oke, itu komentar saya terhadap proposal yang ini. Ada pertanyaan? Ada yang ingin proposalnya dibahas? Kalau ada saya bahas. Tidak saya, Pak. Oh, yang mana? Kelompok 6, Davardiansyah. Kelompok 6. Yang ini, Ardiansyah. Iya, Pak. Oke. Judul pengembangan model machine learning untuk prediksi penyakit gagal jantung menggunakan metode KNN. Oke. Ini linknya dataset, ini contohnya disease, ini kolom L ini berarti labelnya, penjelasan informasi atribut. Oke. Sumber dataset ini dibuat dengan menggabungkan berbagai dataset yang sudah tersedia secara mandiri namun belum digabungkan sebelumnya. Dalam kumpulan data ini, 5 kumpulan data jantung digabungkan dalam 11 fitur umum yang menjadikannya kumpulan. Nah, ini sekali lagi. Jangan pakai Google Translate, terus pakai kalimat sendiri, terus perhatikan gramatikal. Digabungkan dalam 11 fitur umum ini maksudnya apa? Yang menjadikannya kumpulan data. Kalau saya ini kalimat yang panjang ini akan saya pisah menjadi beberapa kalimat sederhana. Dalam dataset ini 5 dataset jantung sebelumnya digabung
hasil akhirnya adalah hasil akhir dari dataset. Hasil akhirnya dataset ini memiliki 11 fitur. Itu dua kalimat. Itu kalimat kedua. Kemudian menjadikannya kumpulan data penyakit terbesar. Nah, ini terbesar ini maksudnya terbesar belum tentu sekarang bulan Oktober 2023 belum tentu dataset ini masih yang terbesar. Bisa jadi ada dataset yang lebih besar. Makanya lebih baik dimasukkan di kalimat yang ketiga. Ketika di dataset ini dibuat, dataset ini adalah dataset yang terbesar, dataset yang memiliki data terbanyak. Sudah. Jadi dalam satu kalimat ini saya pisah jadi 3 kalimat yang berbeda. Jangan digabung semuanya. Inti pokok kalimatnya dipisah-pisah, karena kalau digabung semua ini dibaca jadi orang jadi bingung. 5 kumpulan dataset yang digunakan, 5 kumpulan dataset sebelumnya yang digunakan sekarang adalah ini Cleveland, ini. Total 1190 observasi, digandakan 272. Nah, ini bukan digandakan, ini kumpulan data akhir 918. Intinya kan terdapat data ganda sebanyak 272 baris. Sehingga karena ganda dikurangi, kumpulan jumlah baris akhirnya itu adalah 918 baris. Jangan ngomong digandakan. Kalau digandakan itu malah dikali 2, bukan dikurangi kalau digandakan. Makanya ini direvisi kalimat ini. Basis understanding menggunakan data yang didapatkan dari Kaggle dengan beberapa fitur yang bertujuan untuk memprediksi penyakit jantung dengan harapan akurasi yang tinggi. Ya, ini 2 kalimat yang berbeda digabung dalam satu kalimat juga. Pisah. Ini apalagi masih koma. Koma ini berarti kalimat yang di sini juga masih nyambung lagi ke kalimat sebelumnya. Jadi ini dipisah jadi 2 kalimat. Terus kemudian penyakit kardiovaskular CVD. CVD itu apa? Cardiovascular disease. Di sini kardiovaskularnya dalam bahasa Indonesia singkatannya CVD. CVD ini singkatan bahasa Inggris. Perlu didetailkan kalau yang semacam ini, jangan disamakan. Karena kan di sini singkatannya CVD, di sini K. K-nya C-nya ini dapat dari mana terusan C-nya di sini? Kok di sini keluarnya K? Jadi kalau memang ini di bahasa Indonesia kan, ininya masih bahasa Inggris, ininya didetailkan yang bahasa Inggris. Merupakan penyebab kematian terbesar di seluruh dunia. Penyakit ini harusnya titik. Penyakit ini merenggut nyawa sekitar 17,9 juta orang setiap tahun atau menyumbang 31% dari seluruh kematian dunia. 4 dari 5 kematian akibat CVD disebabkan oleh serangan jantung dan stroke, dan sepertiga dari kematian ini terjadi sebelum usia 70 tahun. Gagal jantung adalah masalah umum yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Oke. Individu yang memiliki penyakit kardiovaskular atau berisiko tinggi memerlukan deteksi dan perawatan dini. Dalam ini model pembelajaran ini dapat memberikan bantuan. Oke. Target membangun model KNN yang mampu melakukan prediksi dini penyakit gagal jantung berdasarkan data baru dari gejala penyakit gagal jantung. Oke. Algoritma Canneris adalah sebuah algoritma klasifikasi terhadap sekumpulan data. Oke. Perhitungan jarak ketentangan menggunakan algoritma Euclidean. Seperti yang pada persamaan 1. Di mana ini oke. Ya ini model building menerangkan tentang algoritma KNN. Kalau menurut saya tidak perlu diterangkan sedetail ini algoritma KNN. Ya boleh sih, tapi kalau ya boleh. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah setelah dari sini ini nanti parameter-parameter yang hendak digunakan itu nilainya apa saja, itu lebih penting. KNN dengan neighbor 3. Kami memilih 3, dikasih penjelasan. Kami memilih argumennya ini saya kasih 3 karena apa? Itu lebih penting daripada penjelasan detail dari algoritmanya. Boleh, saya tidak ngomong tidak boleh. Boleh
Pada beberapa kasus malah perlu kalau algoritmanya tidak umum. Kalau seperti cat boost tadi itu menurut saya tidak seberapa umum, itu perlu penjelasan algoritma dengan detail. Tapi yang lebih lebih perlu lagi adalah parameter apa yang tidak digunakan ketika modelnya di training. Itu yang lebih penting lagi. Ini yang tidak saya temukan di sini. Tidak saya temukan di sini. Ini penjelasan tentang model building lebih banyak tentang algoritma, bukan bagaimana membangun nanti modelnya. Itu komentar saya. Jadi kalau saya ulang, kalimat-kalimat yang terlalu banyak, inti pokok pikirannya dipisah menjadi beberapa kalimat yang pendek-pendek saja. Satu pokok pikiran, satu kalimat. Terus jangan pakai Google Translate. Kemudian yang digandakan ini juga dimodifikasi, dibetulkan. Terus model buildingnya ini ditambahkan yang paling penting, yaitu parameter apa yang digunakan dan mengapa memilih parameter tersebut. Oke, itu feedback dari saya. Ada pertanyaan? Itu feedback dari saya. Sudah cukup, Bapak. Oke. Jadi dari contoh-contoh yang saya tunjukkan tadi, dari draft tadi, saya tidak membahas semuanya ya. Saya tidak membahas semuanya. Dari contoh-contoh tadi ada beberapa hal yang mahasiswa bisa perhatikan, bisa digunakan untuk mengimprove, untuk meningkatkan draftnya sendiri. Satu tadi yang jelas ya, jangan pakai Google Translate, dibaca, dipahami pakai kalimat sendiri. Kalimat yang panjang-panjang dipecah jadi kalimat yang sederhana. Satu pokok pikiran, satu kalimat. Terus apalagi tadi? Yang barusan tadi, model building boleh menjelaskan tentang algoritmanya, tapi yang lebih penting lagi adalah parameter yang digunakan apa dan mengapa memilih parameter tersebut. Terus apalagi tadi contohnya tadi? Apalagi tadi yang saya sebutkan tadi? Ya, targetnya tadi seperti naive Bayes tadi. Apa relasi naive Bayes terhadap target atau goal dari proyeknya. Jadi kalau milih metode terus ada target, itu perlu dihubungkan metode ini dengan target ini, itu apa hubungannya? Ya, karena metode klasifikasi salah satu metode yang umum digunakan adalah metode ini. Nah, itu sudah cukup menjelaskan. Atau tadi yang naik bahasa tadi, penjelasannya adalah dari target ini kami hendak mendetailkan dari permasalahan dari datasetnya yang ada. Jadi seperti ini. Jadi memilih atributnya. Atribut mana yang paling cocok untuk naive Bayes bekerja misalkan. Itu tadi tidak saya temukan di sana soalnya. Oke, itu berarti terkait dengan antara kesesuaian antara metode dengan target dari proyek. Jadi kalau proposalnya dirasa punya kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan barusan, direvisi. Nanti minggu depan kan UTS sudah. Minggu depan UTS akan saya kasih link untuk pengumpulan proposal kompletnya. Deadline-nya nanti menjelang akhir minggu depan. Tidak mungkin di awal minggu depan, tapi menjelang akhir minggu depan, bisa Jumat seperti sebelumnya. Ya kira-kira Jumat, ya sekitar Jumat lah. Nanti deadline mahasiswa mengumpulkan proposalnya. Tidak perlu tiap mahasiswa submit, cukup satu kelompok submit sekali. Oke, satu kelompok cukup submit sekali, sama seperti yang sebelum-sebelumnya ini. Submitnya bisa semacam ini, dengan PDF ataupun dengan Google Doc, boleh. Ada pertanyaan? Saya tapi lebih prefer sebenarnya dengan lebih prefernya saya dengan PDF daripada Google Doc, karena Google Doc nanti masih bisa diedit lagi, nanti sudah disubmit masih bisa diedit lagi.
Jadi saya prefernya submitnya mahasiswa dengan menggunakan PDF. Dari Google Doc itu kan bisa kan di-download PDF-nya dari menu file, terus setelah itu download PDF itu bisa. Setelah itu PDF-nya di-submit. Oke. Ada pertanyaan terkait UTS? Izin tanya Bapak. Ya, silakan. Untuk pengumpulan UTS-nya itu proposalnya isinya apa aja Pak? Sama seperti yang saya bilang di minggu kemarin, ada subbab-subbab yang harus ada, bisa dilihat di materi pertemuan 4. Materi pertemuan 4 PDF, file PDF saya di halaman terakhir. Di sana ada subbab, ada judul, ada dataset, ada basis understanding, ada target atau goal, ada pre-processing, ada model building, dan ada pengujian. Oke, baik Pak. Berarti sama yang kayak yang di PPT itu aja ya Pak? Iya, ya. Baik Pak, terima kasih. Oh ya, kelas satunya kemarin ada yang bertanya begini, Pak, nanti kalau kami sudah selesai training modelnya, terus kami harus deploy ke web, Pak, ke website, Pak. Saya jawabnya begini, soal deployment itu nanti silahkan didiskusikan dengan Bu Vika, karena nanti Bu Vika lah yang akan ngecek demo mahasiswa, demo final mahasiswa. Nah, nanti apakah Bu Vika mintanya di website atau di komputernya sendiri atau gimana, nanti silahkan didiskusikan dengan Bu Vika. Kalau dengan saya yang terkait UTS ini cukup proposalnya saja. Silahkan mahasiswa kalau punya planning, oh saya nanti proyek ini mau saya deploy ke website, saya tulis di proposal, silahkan, saya tidak melarang. Atau rasanya kesulitan kelompok saya kalau mau deploy di website, saya cukup di Google Colab saja menggunakannya, silahkan ditulis di proposal, tapi nanti didiskusikan dengan Bu Vika. Kalau Bu Vikanya minta tidak boleh di Google Colab, harus di mana, misalkan Bu Vika punya standar tersendiri, maka nanti ngikut Bu Vika. Tapi untuk proposal, mahasiswalah yang mengusulkan, namanya aja kan proposal, mempropos, mengusulkan. Nah, nanti apakah Bu Vika menerima atau tidak, nanti silahkan didiskusikan dengan Bu Vika. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaankah terkait UTS minggu depan ya? Minggu depan pengumpulan proposal komplit. Sudah komplit sedetail mungkin, sejelas mungkin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita kali ini. Kalau ya, satu lagi, kalau masih ada pertanyaan, silahkan posting di Google Classroom. Silahkan posting di sana, nanti akan saya tanggapi. Oke, sudah sekian. Silahkan mahasiswa log off.